Al-ummu hiyal madrasatul ula. Kalau dia ngasih contoh yang terbaik, pasti kita itu akan menjadi seorang baik. Kalau ibunya soleha, mesti anak-anaknya soleh dengan soleha. Dulu pemikiran saya itu, untuk apa jadi seorang menghafal Al-Quran? Para asatidz sudah banyak. Tapi apa kata ayah saya? Kalau engkau kejar dunia, belum tertentu dapat akhirat. Tapi kalau engkau kejar akhirat, uruslah akhirat ini, engkau akan dapat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Silaturahmi. Lebih dekat memberi arti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami tim podcast Ruang Silaturahmi sangat berbahagia dan sangat bangga sekali karena kali ini kami kedatangan bintang tamu yang datang jauh-jauh dari Saudi Arabia, Mekah, Masya Allah, yaitu Ustadz Syekh Abdul Basit Musfi. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Syekh. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke sini gimana Syekh? Kira-kira ada kendala gitu? Masya Allah, di antara nikmat yang nggak pernah disangka oleh saya yaitu adalah bisa keliling Indonesia. Dulu cita-cita saya pengen jadi pilot, karena sekolah menjadi pilot itu mahal. Lalu kemudian saya, di antara doa saya dulu di depan Ka'bah pas waktu saya masih di Mekah, ya Allah, saya pengen jadi pilot, pengen keliling Indonesia. Karena saya itu lahir di Mekah, belajar di Mekah, dan segalanya di Mekah. Karena doa itu, lalu saya berdoa pengen keliling Indonesia, pengen jadi pilot, lalu akhirnya nggak jadi pilot. Tapi Allah kasih lebih mulia daripada pilot, yaitu adalah menjadi ustadz. Sekarang bisa keliling Indonesia tanpa saya nyetir pesawat. Berarti pilot itu yang jadi supir saya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh sendiri tahu Indonesia itu sejak umur berapa ya? Tahu Indonesia itu dari awal bang, bahwa saya itu asli Indonesia, cuman lahir di Mekah, belajar di Mekah, semua di Mekah. Cuman tahu berbicara dengan bahasa Indonesia baru tahun ini, dalam 8 bulan ini. Kok bisa sekarang itu pandai berbicara dengan bahasa Indonesia? Karena sering menonton ceramah UAS, yaitu adalah Ustadz Abdul Somad. Bukan cuma hanya menonton sekaligus menulis. Di pondok pesantren, di sekolah kita itu selalu mendengar ucapan ini, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu harus ditangkap, harus dipancing. Tapi yang susah diamalkan sama kita yaitu adalah enggak menulis. Maka kalau ingin belajar sesuatu yang kau inginkan, harus mendengar sambil menulis. Karena saya itu sering mendengar, nonton ceramah UAS, maka alhamdulillah bisa pandai berbicara dengan bahasa Indonesia. Masya Allah. Berarti Syekh darah asli Arab, Indonesia? Darah Arab maklum. Indonesia asli Madura. Hati Indonesia? Hati Indonesia. Pikiran Indonesia? Semua, cuman kantong harus kantong Arab. Kalau jodoh Indonesia ya? Ya, kalau dikasih oleh Allah satu Arab satu Indonesia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dikasih cuman hanya Indonesia, ya dijalanin aja, alhamdulillah. Sebelumnya juga kami melihat, baca sedikit biografi tentang Syekh. Syekh juga mungkin telah menghafal Al-Quran sejak umur 11 tahun. Lalu bagaimanakah bisa menghafal Al-Quran? Metode kayak mana tuh Syekh? Bisa menghafal Al-Quran segitu? Dulu ketika saya menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun hingga usia 11 tahun. Kok bisa hafal Al-Quran secara cepat itu? Karena yang ngajarin saya untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, yaitu adalah ibu saya, orang tua. Padahal orang tua saya, ayah saya, ibu saya itu bukan seorang ustadz, bukan seorang hafizah, nyai atau kiai. Saya dari keturunan biasa, bukan dari keturunan kiai. Tapi ibu saya, yang namanya ibu, yaitu adalah seolah-olah dia itu sekolah. Al-ummu hiyal madrasatul ula.
Kalau dia ngasih contoh yang terbaik, pasti kita itu akan menjadi seorang baik. Kalau ibunya soleha, mesti anak-anaknya soleh dengan Soleh. Tapi kalau ibunya solehot, Aduh. Ikut juga anaknya. ya, sering main TikTok, begitupun anaknya. Ibu saya itu, Masya Allah, Tabarakallah, setiap dia itu masak, dia itu selalu membaca Al-Quran. Lalu saya sebagai anak muda, masih kecil, masih bocil, sampai sekarang itu masih muda saya. Jangan disangka saya itu sudah om-om. sambil masak dia itu ngaji, bang. Lalu kemudian saya itu mendengar, karena dia itu selalu membaca, lalu saya sering mendengar, maka bisa hafal apa yang dia sering mengulangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya disuruh sama orang tua, engkau pergi menghafal Al-Quran. Dulu pemikiran saya itu, untuk apa jadi seorang menghafal Al-Quran? Para asatidz sudah banyak. Tapi apa kata ayah saya? Kalau engkau kejar dunia, belum tentu dapat akhirat. Tapi kalau engkau kejar akhirat, uruslah akhirat ini, engkau akan dapat dunia. Buktinya, alhamdulillah, bisa keliling Indonesia tanpa pakai uang pribadi. Subhanallah, dapat undangan dimanapun berada. Lalu kemudian saya pergi ke Masjidil Haram, bang. Di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, pergilah sama kawan-kawan, sama Upin Ipin lah. Pergi kita ke Masjidil Haram jalan kaki. Enggak diantar sama ayah saya. Kenapa enggak diantar? Supaya nanti pas usia 18, 19 tahun enggak minta-minta dari orang tua. Anak-anak muda sekarang sedikit minta dari orang tua. Kalau enggak bisa, abang, kalau abang-abang nih, dengar ya apa yang saya sampaikan. Kalau enggak bisa membahagiakan orang tuanya, jangan menyusahilah dia, kasihanlah dia. Iya. Tidak ada seorang laki-laki di dunia ini seperti ayah. Dia itu selalu ingin melihat anaknya lebih sukses daripada dia. Itulah yang namanya ayah, bang. Makanya jangan menyusahkanlah dia. Udahlah, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya jalani aja hidup ini. Enggak harus punya segalanya. Lalu kemudian pergilah saya ke Masjidil Haram, bang. Nyampe Masjidil Haram ditanya sama guru, hari ini hafal enggak? Enggak hafal, dipukul, bro. Bayangkan. Jangan disangka pendidikan Mekah itu tidak ada pukul. Saya ini bukan lulusan pondok pesantren, tapi pendidikan Mekah itu lebih keras dan lebih tajam dan lebih bagus, maaf ya, daripada pondok pesantren. Makanya banyak ulama Indonesia yang munculnya dari Mekah. Pergi ke Masjidil Haram, ditanya sama guru, hari ini hafal enggak? Enggak hafal. Dipukul. Dipukul di mana? Kalau enggak dipukul di tangan di sini, bang, dipukul di sini. Kalau enggak dipukul di sini, bayangkan, dipukul di sini. Kalau enggak dipukul di sini, maaf cakap, dipukul di. Gimana caranya? Engkau i'tidal antara sujud dengan i'tidal fi sujud, lalu menghadapi sana, lalu dipukul di pantat. Sampai saya pernah dipukul, bang, 10 pukulan karena saya itu tidak hafal, bandel saya. Pas mau duduk saya kayak gini, panas ya Allah, karena ada tanda-tanda merah. Itu orang tua Syekh? Itu marah, ayah saya. Oh enggak. Justru pendidikan zaman dulu, bang, ada salah satu istilah kayak gini. Khudh waladi 'idham wa rajju' laham. Khudh waladi laham wa rajju' 'idham. Apa artinya? Ambillah anak saya ini, terimalah anak saya ini seolah-olah dia itu daging, lalu balikkanlah anak saya ini seperti seolah-olah tulang. Berarti itu apa artinya? Pukullah dia. Dipukul di Masjidil Haram, bang. Balik ke rumah ditanya sama Munkar Nakir. Munkar Nakir itu tahu siapa? Orang tua. Itulah yang namanya pendidikan. Bukan cuma hanya anaknya diantar ke pondok pesantren lalu balik, enggak ditanya. Itu bukan pendidikan itu, bang. Ditanyalah saya sama ayah saya, hari ini hafal enggak? Enggak hafal. Dipukul. Dipukul di Masjidil Haram. Balik ke rumah, dipukul. Ditanya sama Munkar, dipukul, yaitu adalah ayah saya. Ditanya sama ibu saya, Nakir, malaikat Nakir, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak. Dicubitlah di sini. Warna-warni, guys. Merah, putih, hijau, enggak tahu apa warnanya. Tapi di usia 11 tahun saya bisa hafal. Kami ini 10 bersaudara, alhamdulillah. Saya nomor yang ketiga. Semua adik-adik saya itu sudah hafal Al-Quran. Padahal kami ini bukan dari keluarga kiai, masyayikh, pondok pesantren. No. Saya ceritakan ini supaya engkau ini sadar sedikit bahwa engkau ini bisa hafal Al-Quran.
Bisa. Meskipun engkau ini bukan dari keturunan kiai. Jangan, oh ini harus dari keturunan kiai. No. Kami ini diagungkan, dimuliakan oleh Allah karena ilmu, bukan karena keturunan. Kalau kita itu selalu melihat keturunan nasab dari ini keturunan siapa, keturunan Nabi apa enggak mungkin. Maka Allah memuliakan kita dengan ilmu. Begitulah, Bang. Insyaallah. Berarti Syekh juga telah belajar di Arab itu sudah berapa tahun, Syekh? Lahir di Mekah, belajar di Mekah sampai sekarang. Alhamdulillah masih di Mekah dan insya Allah meninggal di Mekah. Usia saya sekarang 26. Meskipun berdoaan, jangan disangka saya sugar daddy. Saya sugar baby. Ya, Masya Allah. Lalu kenapa Syekh memilih kembali ke Indonesia? Sebenarnya ingin melanjutin S2 di Mekah. Cuma pendidikan di Mekah itu, Bang, di Saudi Arabia, dari ibtidaiyah sampai S1 itu free, nggak harus bayar. Tapi S2 itu harus bayar. Berapa bayarannya? Kalau bayarannya 60.000 rial, 60.000 rial dari awal masuk sampai lulus. Itu S2, magister. Lalu saya rupiahkan 60.000 rial, 60.000 rial dirupiahkan itu bisa menjadi 265 juta. Saya mikir kalau 265 juta, kira-kira saya itu bisa nikah berapa kali ya? Artinya lebih murah yang di Indonesia ya? Bukan artinya gitu. Ya, saya karena namanya anak muda, saya berpikir kayak gitu. 265 juta ini banyak sekali. Maka saya nggak lanjut S2 di Makkah. Baliklah saya lanjut S2 di Indonesia. Dulu, tapi alhamdulillah sebenarnya saya itu nggak mau lanjut di Indonesia, tapi saya ngambil hikmahnya, datang ke sini, lanjut S2 di sini. Di antara hikmah pas saya datang ke sini belajar bahasa Indonesia, lalu kemudian uniknya orang Indonesia itu, Bang, dia itu banyak hutang, tidak punya hutang. Intinya orang Indonesia itu unik, Masya Allah, unik dengan luar biasa. Meskipun dia banyak hutang, dia santai-santai, mesti rokok. Kalau orang lain enggak kayak gitu. Enggak peduli. Enggak peduli. Itulah orang Indonesia. Masya Allah. Mungkin saat ini kan, Syekh, sudah banyak yang kita ketahui mengundang kontroversi nih, Syekh, tentang pondok pesantren yang kurang agak tidak mengikuti syariat Islam gitu, Syekh. Mungkin tidak kita sebutkan ponpesnya. Lalu bagaimanakah tanggapan Syekh menurut ponpes tersebut, Syekh? Ataupun ada pilihan tempat belajar yang lebih baik yang kami tempati, Syekh? Karena saya ada di pondok pesantren Al-As'ad, maka ada salah satu kata yang bunyinya kayak gini: Jawir as-sa'id tas'ad wa jawir ar-raqi tartaqi, dan juga man khawal muwallina walla wa man khawal musallina salla. Yang pertama, Jawir as-sa'id tas'ad, berkawanlah engkau ini sama orang yang suka ketawa, yang suka lucu, yang suka tidak mikir tentang orang, tidak sibuk dengan orang, maka engkau ini akan bahagia selama engkau ini berkawan sama orang baik. Wa jawir ar-raqi tartaqi, berkawanlah engkau ini sama orang yang luar biasa, cara bicaranya, ilmunya, maka engkau ini juga akan menjadi seorang mulia. Tapi kalau kita itu berkawan atau masuk ke pondok pesantren yang kurang bagus, nanti ke depan juga kurang bagus. Akidahnya, fikihnya, dan segalanya. Ilmu itu bukan cuma hanya bicara seenak-enaknya, enggak. Ilmu itu harus ada sanadnya, harus ada isnadnya. Al-isnadu minad din, fanzuru amman ta'khudhu. Ilmu itu harus jelas dari guru ke guru, dari guru ke guru. Lalu ini gurunya belajar di mana, seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, mereka itu jelas ilmunya. Maka pesan saya kepada abang-abang, sebelum engkau masuk ke pondok pesantren tersebut, engkau ini harus tahu, harus bisa mentelusuri ustaz-ustaz ini lulusan mana. Kalau saya ngambil contoh ustaz pondok pesantren Al-As'ad ini, Masya Allah, yang mendirikan pondok ini mereka sudah mereka lulusan As-Saulatiyah di Makkah.
berarti ilmunya itu jelas. Masya Allah, tabarakallah. Sanadnya jelas. Begitulah pun bang. Kalau nggak bisa masuk pondok pesantren, nggak apa-apa, menuntutlah ilmu dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok juga nggak apa-apa. Di antaranya saya sering nonton ceramah Ustadz Abdul Somad dari TikTok. Karena saya sering main TikTok, maka nggak apa-apa lah. Tapi jangan lupa untuk follow saya. Mungkin Cek jago bahasa Indonesia itu karena sering nonton beliau ya? Nah, Masya Allah. Lalu Syekh, mungkin ini kami mohon minta tunjuk ajarnya Syekh. Mungkin kata-kata terakhir untuk penutup podcast kita Syekh, kepada kami sebagai penerus bangsa inilah Syekh, negeri ini. setelah minum kopi lalu minum jamu, dunia ini terasa sepi kalau nggak ada kamu. Masya Allah. Dan kami ingin ngenalin nih Syekh, kami ini punya produk yang dibuat oleh santri sendiri, produk As'ad. Ini ada namanya dari air mineral, yaitu Al-Huriyah. Slogannya Al-Huriyah, halalnya terasa. Masya Allah. Dan juga ini ada produk pakaian Syekh, Masya Allah. namanya Malabisi. Oh, Malabisi. Malabisi. Tapi ini pakaian perempuan bang. Ya itu yang untuk akhwat. Yang untuk itu yang untuk akhwatnya Syekh. Nah, ini. Nah, ini. Mohon doa Syekh untuk semoga kami bisa istiqomah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk air Al-Huwairiyah, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami kalau enggak makan selama 3 hari masih bisa hidup. Tapi kalau enggak minum 1 hari agak kurang. Lalu kalau enggak ada kamu enggak bisa hidup. Ya, maksudnya di sini. Maka harus sering-sering minum Al-Huwairiyah. Nah, minum air putih lah supaya sehat. Lalu kemudian untuk hadiahnya ini bang, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya abang. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan insya Allah abang ini menjadi seorang pengusaha. Jangan berpikir harus jadi ustadz doang, harus jadi ustadz dan pengusaha. Berarti banyak usahanya. Oke, karena seorang pengusaha itu pun akan masuk surga. Kata Nabi itu apa bang? At-tajirus saduqul amin. Seorang pengusaha as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah. Yuhsyar ma'an nabiin. Dia itu akan digabungkan sama para malaikat. Ma'an nabiin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Maka pesan saya kepada abang-abang yang seusia saya 20-an, jangan kalau bisa belajarlah mandiri. Bukan mandiri syariah, mandiri saja. Itu bang Syekh. Belajar mandiri supaya enggak minta-minta dari orang tua. Malulah, sadar diri sedikit. Saya lanjut S2 itu semua dari bayaran diri sendiri. Bukan saya cerita ini karena saya itu miskin. Alhamdulillah saya punya, uang punya dan segalanya. Cuman saya harap dari abang-abang kalau sudah usia 20-an itu harus kerja sambil menuntut ilmu. Itulah dua-duanya, diiringi. Jangan cuman menuntut ilmu tanpa bekerja, atau jangan bekerja tanpa menuntut ilmu. Kita ini harus menuntut ilmu terus-menerus. Al-insan adu ma jahil. Kita ini kalau enggak belajar, enggak menuntut ilmu bang, akan benci sama sesuatu yang enggak pernah kita itu tahu tentang itu. Maka pesan saya yaitu adalah menuntutlah ilmu, menuntutlah ilmu, menuntutlah ilmu. Itulah. Masya Allah. Syukron Syekh. Kami mohon doanya untuk kami selalu memberikan tontonan-tontonan yang mengandung tuntunan Syekh. Amin. Lancar urusan, mudah usaha, rezeki banyak, tanah banyak, bini banyak. Sukses dimanapun berada. Amin. Insya Allah. Terima kasih Syekh. Dan mungkin kita tutup Syekh podcast kita ya. Boleh. Hanya itu podcast kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah hadir di podcast kami. Kami istilahkan ruang silaturahmi Syekh. Masya Allah. Ruang silaturahmi. Jadi sudah beberapa ustadz yang sudah pernah hadir di sini. Masya Allah. Termasuklah Syekh. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.